Hai semuanya, siapa nih yang suka banget sama namanya animasi atau dengan audiovisual? Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak sih, audiovisual itu mempunyai beberapa dasar-dasar komponen penting loh. Kalau kalian belum tahu, simak video ini ya. Jadi guys, ada beberapa komponen-komponen penting pada audiovisual loh. Yang pertama ada frame, lalu ada resolusi, aspek rasio, frame per second, and last but not least adalah time code. Jadi yang akan kita bahas pertama adalah frame atau yang biasa kita sebut adalah frame freeze. Oke, frame atau frame freeze merupakan salah satu potongan gambar dalam posisi secara diam. Jadi ketika kita melihat ribuan gambar yang ditangkap secara cepat dan juga berurutan, maka itu yang disebut dengan frame atau frame freeze. Jadi ini contoh video frame freezing. Hal pertama yang dilakukan adalah pilih section video yang akan digunakan, lalu set bagian yang akan di-freeze. Setelah itu, kalian klik 2 kali, pilih edit, dan pilih freeze. Setelah sudah di-freeze, copy video yang sudah di-freeze dan taruh di bagian atas, overlay. Lalu pilih efek yang kalian mau, dan di sini aku pilih dot silk screen untuk video yang bagian bawah. Untuk video freeze bagian atas, kalian pilih remove background otomatis. Nanti jadinya seperti ini. Yang kedua, ada namanya resolusi. Jadi resolusi itu merupakan salah satu ketingkatan kejernihan pada suatu gambar. Jadi bisa dibilang resolusi itu adalah jumlah piksel. Semakin banyak jumlah piksel pada suatu gambar, maka gambar yang akan ditampilkan maka akan semakin tajam. Yang ketiga ada FPS atau frame per second. Jadi frame per second merupakan salah satu efek yang menentukan seberapa halusnya pada suatu gambar. Jadi semakin tinggi FPS maka akan semakin halus dan juga akan semakin realistis pada suatu gambar tersebut. Kali ini ada perbandingan antara 30 fps dan juga 60 fps. Ya, jadi ini perbandingan 30 fps dan juga 60 fps. Kalau 30 fps masih kelihatan stabil, cuman ada sedikit shaky. Sedangkan kalau 60 fps itu kelihatan lebih stabil dan juga realistis. Dan kejernihan dari videonya juga lebih kelihatan 60 fps itu lebih unggul ya teman-teman daripada 30 fps. Lalu ada aspek rasio. Jadi aspek rasio itu merupakan salah satu perbandingan pada tinggi suatu layar. Ada yang 4:3, ada yang 16:9, dan ada juga yang 9:16. Last but not least adalah time code. Seperti pada namanya, itu adalah time code, artinya kode waktu. Jadi, time code merupakan salah satu penanda untuk video sebagai penanda waktu mulai dari per jam, per menit, dan juga per detik. Contohnya itu pada saat kalian lagi video nih, itu biasanya time code itu ada di atas layar. Jadi ada angka tuh di situ, itu namanya time code. Itu dia guys beberapa komponen-komponen penting pada audiovisual. Gimana nih? Kamu udah paham belum? Segitu saja video hari ini. Bye-bye!